Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki pada materi kita, nah kali ini kita akan membahas terlebih dahulu materi pemantik untuk memulai materi kita yang baru, yaitu pada permasalahan penyebaran virus. Dari materi pemantik ini nanti diharapkan kalian bisa mampu menentukan kira-kira materi apa yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Nah, penyebaran virus tadi masalahnya adalah seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Jadi di sini pertama kali dia permasalahannya adalah ada 1 orang yang dia membawa virus dan kemudian orang tersebut menulari 3 orang lainnya. Jadi nanti dari 3 orang yang lainnya itu juga akan menulari masing-masing 3 orang lainnya juga. Maka di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang pertama, berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Kemudian, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Kemudian yang ketiga, manakah dari grafik fungsi berikut ini yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularannya terjadi terus-menerus? Mengapa demikian? Nah, di sini dia terdapat grafiknya. Kemudian, yang keempat adalah fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Nah, ini keempat soal ini silakan kalian jawab sebagai soal pretest. Nah, kita lihat pada pembahasan pada penyebaran virus tadi, yaitu pada fase pertama, 3 orang tertular dari orang yang pertama dan kemudian menularkan masing-masing ke 3 orang lainnya. Kemudian 3 orang tersebut akan menularkan lagi ke masing-masing 3 orang berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi setiap orang yang sudah tertular, maka orang tersebut juga akan menularkan ke 3 orang lainnya. Nah, dari sini, dari setiap fase penularan ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk tabel, yaitu penularan virus di beberapa fase. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu fasenya. Kemudian ada banyaknya orang yang tertular. Nah, untuk fase pertama berarti di sini terdapat 1 orang tadi yang tertular. Nah, 1 orang ini menulari 3 orang. Maka bentuknya dia adalah 3 sama dengan 3/1. Kemudian fase yang kedua yaitu 9 dari mana sama dengan 3/2. Karena apa? Karena di sini dari 3 orang tadi juga akan 3 orang yang dari fase pertama kan terdapat 3 orang yang tertular, maka dia akan menulari 3 orang lagi sehingga orang yang tertular itu menjadi 3/2 yaitu 9. Begitu juga untuk fase yang ketiga, bentuknya menjadi 27 yaitu hasilnya dari 3/3 dan seterusnya ini sampai dengan fase ke N. Maka dari sini bisa kita tentukan bahwasannya banyaknya orang yang tertular itu bentuknya seperti apa ya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, pola yang muncul adalah 3/X, di mana X ini adalah fase penyebaran virusnya. Ya, dari sini kita perhatikan dari banyaknya orang tertular itu bentuknya adalah 3/1 sama dengan 3. Nah, 1 di sini dia menunjukkan adalah setiap fasenya. Begitu juga untuk 3/2 pada fase yang kedua. Dan 3/3 ini 3 di sini dia merupakan sebagai fase yang ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga di sini polanya untuk menentukan banyaknya orang yang tertular itu dia adalah 3/X, di mana X ini adalah sebagai fase penyebaran virusnya. Kemudian kita ambil suatu permisalan yang lain, yaitu jika Fx adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka banyaknya orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 3/X. Nah, ini silakan kalian ingat kembali pada materi kalian di SMP mengenai fungsi. Ya, di mana X-nya di sini tadi diketahui bahwasannya sebagai fase penyebaran virus, sedangkan Fx dia adalah sebagai banyaknya orang yang tertular virus. Nah, mengapa bisa kita bentuk seperti ini? Karena Fx tadi sudah kita misalkan sebagai banyaknya orang yang tertular. Sementara pola yang muncul pada banyaknya orang yang tertular itu dia adalah dari 3/X.
X. Sehingga jika kita tuliskan ke dalam bentuk matematikanya, dia bentuknya adalah menjadi fx sama dengan 3 pangkat X.